Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama, dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik macam-macam jalan penyembuhan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah macam-macam jalan penyembuhan ya bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis agar cepat sembuh total. Baiklah teman-teman ya, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis ya, yang berhubungan dengan mental, kejiwaan dan pikiran serta emosi kita ya, yang juga disertai oleh beberapa sensasi yang sangat beragam ya, yang sering kita sebut sebagai 1001 rasa sensasi, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Memang sangat luar biasa. Dengan seperti itu maka kita perlu untuk memahami lebih banyak referensi ya, sehingga pemahaman kita menjadi lebih komplit ya. Dengan seperti itu maka kita juga akan lebih mudah untuk mendapatkan solusi-solusinya agar kita bisa cepat terlepas dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah teman-teman semua, khusus pada session kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman ya, yaitu tentang macam-macam jalan penyembuhan ya, sesuai dengan latar belakangnya ya, yaitu penderitaan kita juga kompleks ya, artinya kita menderita secara fisik, juga terganggu secara psikis ya, atau secara mental. Nah maka ternyata jalan-jalan penyembuhan itu juga cukup kompleks juga dan cukup banyak juga, dan semuanya itu sebenarnya punya arti ya, sebenarnya memberikan andil ya, memberikan motivasi ya, memberikan hal-hal yang bisa menyembuhkan kita. Tetapi ketika kita belum maksimal di dalam berikhtiar ya, ini memang mungkin belum cocok ya. Sehingga kecocokan itu perlu kita terapkan beberapa macam ya, beberapa macam jalan penyembuhan. Karena juga dilihat dari sebabnya, kita juga bermacam-macam sebab ya, baik itu sebab yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis. Nah oleh karena itu dengan kita di dalam ikhtiar penyembuhannya juga melalui bermacam-macam jalan ya, jalan penyembuhan, nah ini otomatis nanti akan menemukan kecocokan. Nah sebenarnya di situ, sehingga kadang kita tidak heran ya bahwa penderitaan ini cukup memakan waktu durasi yang kadang agak panjang ya. Contohnya ada yang sampai 1 tahun belum sembuh ya, 2 tahun. Seperti saya juga hampir 2 tahun ya itu baru sembuh. Nah kemudian ada yang sampai 3 tahun, 4 tahun, bahkan sudah 5 tahun lebih juga belum sembuh, itu juga ada. Nah itu mungkin ya, itu memang masih perlu mencari jalan-jalan penyembuhan yang lebih tepat teman-teman ya. Bukan berarti jalan yang pertama itu tidak berarti, itu semuanya juga punya arti ya. Tetapi dengan kita menempuh banyak jalan, nah ini otomatis nanti menjadi semakin efektif ya. Efektif karena kita menemukan oh ternyata yang
yang paling tepat atau yang paling cocok buat saya penyembuhannya melalui jalan yang seperti ini, itu seperti itu. Nah, ketika kita kelompokkan ya di jalan-jalan penyembuhan yang sangat banyak, yang semuanya juga punya arti ya, ini saya garis besarkan menjadi ada dua kelompok teman-teman ya. Yang pertama jalan penyembuhan yang bersifat fisik ya, sesuai dengan penderitaan kita juga ada yang bersifat fisik. Yang kedua adalah jalan penyembuhan yang bersifat psikis ya. Itu juga sesuai penderitaan kita juga karena psikisnya kita terganggu teman-teman ya. Baik ya, untuk yang pertama jalan penyembuhan yang bersifat fisik ya. Ini saya kira rata-rata juga sudah melakukan ya, yaitu contohnya kita ke dokter ya. Ke dokter ini biasanya dimulai dari dokter umum ya. Nah, setelah dari dokter umum itu mungkin belum ada kecocokan, nah kemudian meningkat ya ke dokter spesialis dalam biasanya ya untuk penderita asam lambung ketensiatif psikosomatis. Nah, setelah dari dokter spesialis dalam juga kadang belum begitu efektif, nah kemudian biasanya disarankan meningkat lagi ke psikiater ya. Nah, ini semuanya itu biasanya kita akan mendapatkan obat ya, baik itu dokter umum, dokter spesialis dalam maupun psikiater, ini biasanya kita mendapatkan obat. Nah, itu sebagai alternatif atau jalan yang pertama ya yang kita tempuh ya. Seperti saya juga menempuh ya, menempuh itu ya, walaupun terus terang saja saya tidak sampai ke psikiater ya, tapi alhamdulillah saya sudah membaik ya, katakanlah sudah bisa dikatakan sembuh sehingga saya tidak sampai ke psikiater. Walaupun saya lewat sharing-sharing itu juga saya banyak informasi ya yang berhubungan dengan contohnya ke psikiater itu ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi contohnya melalui kita berobat ke dokter. Nah, itu biasanya kita dapat obat, ya udah kita konsumsi saja ya. Karena itu juga yang namanya dokter kan orangnya ahli ya. Ahli, sehingga sesuai dengan keluhan kita, sesuai dengan gejala kita, itu pasti nanti juga akan ada perubahan biasanya itu. Kalau memang kita sakitnya hanya sakit yang bersifat fisik, ya itu pasti akan sembuh teman-teman ya. Tetapi kalau mungkin ada hal yang bersifat psikis dan itu belum membaik, ya mungkin kita harus melalui jalan yang bersifat psikis juga itu. Makanya di jalan-jalan itu harus kompleks ya, harus holistik ya, harus kita tempuh dari berbagai sudut lah, istilahnya seperti itu teman-teman. Oke ya. Kemudian selain misalkan kita ikut jalan ke dokter yang pertama ya, ini yang bersifat fisik. Yang kedua, ini bisa juga ke paranormal atau ke dukun ya. Karena apa? Ya yang namanya orang dalam kondisi sedang sakit ya, ini pasti akan berusaha inginnya secepatnya ya untuk sembuh. Kemudian kadang ketika kita sudah menempuh jalan yang satu misalkan juga belum ada perubahan yang sangat berarti. Nah, kemudian akhirnya kan ketika ada informasi itu akan ditempuh ya. Itu contohnya misalkan ke paranormal. Nah, itu saya tidak menyalahkan ya. Dan itu juga kadang ada yang cocok juga ya, ada yang cocok dan akhirnya lewat paranormal itu menjadi sembuh. Karena apa? Karena pada dasarnya obat itu adalah sifatnya sugesti ya. Ketika kita sugesti kita itu memang yakin betul ya, mantap, bisa juga itu sembuh ya. Karena pada dasarnya kesembuhan yang terakhir itu kan atas kehendak Tuhan lah ya. Ketika Tuhan memang menghendaki harus jalannya itu bisa saja ya itu. Nah, itu pun saya pernah juga ya ke ya jenisnya paranormal atau disebut mungkin orang pintar ya. Ya, nah itu juga pernah saya jalani itu. Dan ternyata kalau dari itu ya dari paranormal atau mungkin orang pintar ya, nah itu kita bisa mendapatkan contohnya resep-resep ya, bisa mendapatkan herbal, bisa mendapatkan jamu ya. Bahkan juga kadang ada yang mengasih obat, itu pun ada. Nah, ini juga kalau memang itu kita sugestinya yakin betul ya bisa juga sembuh
kita sugestinya yakin, kemudian Tuhan juga menghendaki kita untuk sembuh ya lewat jalan itu, ya bisa saja itu terjadi sembuh ya itu. Nah maka dari itu itu pun menurut saya juga tidak salah ketika kita menempuh jalan itu ya, karena inginnya yang penting kan kita cepat sembuh kan, seperti itu ya itu. Nah kemudian selain misalkan kita sudah ke dokter ya, sudah ke paranormal ya, nah bisa juga misalkan kita juga melalui sharing ya, tukar pengalaman lah istilahnya, tukar pengalaman itu ya. Sharing itu bisa dengan mungkin mantan penderita ya, atau dengan motivator, atau dengan orang yang memang punya apa ya, punya kelebihan ya di dalam khususnya memahami tentang penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Itu pun penting juga, perlu, dan itu juga banyak juga yang sembuh karena memang menerapkan apa yang kita dapatkan lewat tukar pengalaman ya itu ya. Jadi makanya jalan-jalan kesembuhan itu banyak ya, dan kadang kecocokan bagi kita itu harus kita temukan ya sebelum kita sembuh ya. Memang kita harus ikhtiar terus nanti pasti kita akan menemukan itu ya. Nah melalui sharing-sharing itu kadang kita mendapatkan treatment atau metode-metode untuk melakukan ini itu ya. Contohnya kita harus misalkan posisi tidur bagaimana ya, kemudian kita harus berolahraga, mungkin kita harus berjemur ya, kita harus minum air hangat dan lain sebagainya. Nah itu ternyata juga ada hasilnya teman-teman ya. Jadi memang semua informasi ya, atau semua jalan itu juga banyak manfaatnya. Nah oleh karena itu yang bagus menurut saya itu memang harus kita holistik ya. Jadi semua jalan yang memang itu positif bagi kita, ya apa salahnya kita tempuh ya, dengan tujuan supaya kita memang proses pemulihannya, penyembuhannya itu akan menjadi lebih cepat teman-teman ya itu. Jadi ini penting ketika kita memang masih merasakan ya rasa-rasa yang tidak nyaman, kemudian apalagi yang masih banyak sensasi. Nah itu harus banyak mencoba itu jalan-jalan penyembuhan ya, itu harus kita lalui lah. Jadi siapa tahu mungkin memang jalannya harus lewat itu, dan penyembuhan itu memang ya yang menentukan kan Tuhan ya. Kita hanya sekedar berusaha ya, sekedar berikhtiar ya, tetapi dengan ikhtiar yang maksimal itu pasti itu nanti proses pemulihan itu akan menjadi lebih baik teman-teman. Oke, itu yang bersifat fisik teman-teman ya. Jadi ada bentuknya, contohnya kita minum obat ya, mungkin minum herbal, atau mungkin minum jamu, atau mungkin melakukan treatment atau metode-metode yang kita dapatkan ya. Itu yang bersifat fisik. Nah maka silahkan lakukan saja ya. Yang penting bagi diri kita itu menjadi lebih baik, akhirnya menjadi sedikit menjadi lebih bangkit ya. Nah akhirnya kita selalu ada progres ya, akhirnya tubuh menjadi semakin nyaman, semakin sehat ya, semakin damai, semakin bahagia, dan akhirnya sembuh. Seperti itu prosesnya teman-teman ya. Nah kemudian yang kedua tadi hal-hal yang bersifat fisik ya, kemudian yang kedua yang bersifat psikis ya. Ini juga banyak jalan juga teman-teman ya. Bagaimana caranya supaya mental kita menjadi kuat ya, pikiran kita bisa menjadi lebih dominan berpikirnya positif, emosi kita menjadi stabil ya, selalu terkendali, perasaan kita jauh menjadi lebih damai, aman, nyaman, tentram ya, akhirnya bahagia. Nah itu memang harus kita tempuh terus teman-teman ya. Ketika itu sudah bisa terpenuhi ya, akhirnya kita akan membaik. Nah ini kita tempuh melalui jalan penyembuhan yang bersifat psikis teman-teman ya. Nah yang bersifat psikis ini juga bermacam-macam jalan ya teman-teman ya. Nah ini contohnya ya, misalkan yang pertama ke psikolog ya. Itu ke psikolog ini biasanya kita tidak
mendapatkan obat ya. Yang setahu saya itu katanya tidak mendapat obat ya, tapi mungkin juga ada yang mendapat obat ya. Tetapi kalau psikiater itu biasanya mendapatkan obat ya. Kalau psikolog bisa jadi tidak mendapatkan obat, tetapi ya itu jadi tidak dapat obat tapi mendapat pencerahan. Artinya pencerahan itu kan obat secara psikis ya, secara mental ya. Yang namanya mental sedang down ya, sedang terganggu ya, obatnya pencerahan. Itu yang paling utama ya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan pencerahan, sudah mendapatkan motivasi, mendapatkan resep-resep secara psikologisnya, ya kita sedikit-sedikit akan lebih membaik, itu seperti itu. Nah, itu ketika kita ke psikolog. Nah, ini untuk saya juga saya belum pernah ke psikolog ya, tetapi saya mendapatkan sharing-sharing dari teman-teman yang sudah pernah ke psikolog. Nah, itu ya cukup menjadi referensi bagi saya, yaitu seperti itu. Nah, jadi silakan saja ketika teman-teman kadang dari dokter spesialis kan ada yang disarankan ya supaya ke psikolog ya. Nah, itu ya tempuh saja. Itu juga manfaatnya banyak sekali ya. Jadi terutama yang mungkin secara fisik masih istilahnya ruwet ya, masih banyak problem ya. Nah, itu nanti akan ada jalan keluarnya yang lebih baik sesuai dengan mungkin saran atau pencerahan dari psikolog tadi itu. Jadi itu juga jalan yang sangat bagus ya. Nah, kemudian selain itu ini secara psikis juga ya. Ini juga kadang ada yang datang ke orang pintar lah ya, orang pintar atau mungkin paranormal lah. Ini juga kadang bisa juga ya, karena itu biasanya kita diberi petunjuk-petunjuk ya. Contohnya petunjuk untuk melakukan ritual ya. Nah, akhirnya secara mental, secara psikis kita akan menjadi lebih baik ya. Nah, contoh ya, ini pernah saya alami juga waktu itu pada saat kita konsultasi ke ya orang pintar ya, itu ke paranormal lah istilahnya ya. Nah, itu saya disarankan untuk ya semacam ritual, tetapi saya memandangnya itu rekreasi. Jadi supaya rutin jalan-jalan ke pantai ya. Nah, itu setelah saya telaah, ternyata itu termasuk bagian dari relaksasi ya. Yang namanya orang anxiety-nya tinggi ya, terkena psikosomatik, ini kan yang namanya pikiran juga selalu apa ya, ya beban pikiran, selalu berpikir negatif, kemudian kecemasannya tinggi, memang itu bisa berkurang ya. Nah, itu juga saya lakukan ya, karena disarankan kalau menurut saran itu sih tidak diberi alasan ya, tidak diberi alasan, pokoknya sering aja jalan-jalan ke pantai, usahakan itu seminggu sekali minimal. Nah, itu saya lakukan ya beberapa kali. Nah, itu saya cuma di pikiran saya ya ke pantai kan ini seperti berwisata lah, saya nikmati saja. Tetapi setelah itu ya, setelah saya sekitar 3 kali ya saya lakukan itu ke pantai, ternyata memang ada semacam sesuatu yang berubah ya, yaitu yang tadinya kepala selalu berat ya, mungkin pengaruh pikiran yang tegang ya, ini itu sudah menjadi lebih enteng ya, seperti menjadi pokoknya lebih pelong, itu seperti itu. Nah, itu setelah saya pikir-pikir ya, setelah saya telaah, ternyata wah ini memang bagian daripada relaksasi ya. Jadi pikiran-pikiran yang tegang setelah kita jalan-jalan ke pantai, nah itu usahakan sampai menyentuh airnya ya, itu artinya kita bercengkerama dengan air laut lah ya, dengan pantai. Ternyata lebih asik ya, lebih asik. Bahkan di situ menjadi betah itu ya, betah rasanya, senang ya memandang ombak yang indah ya, udaranya yang semilir ya, sejuk, itu luar biasa. Nah, sehingga yang tadinya rasa-rasanya ini seperti apa ya, seperti banyak tekanan, itu menjadi hilang ya, karena kita merasa damai ya, merasa lepas lah. Bahkan di pinggir pantai itu bisa berteriak sepuasnya, itu pun nggak masalah ya, karena di alam yang lepas. Memandang juga
lepas. Nah ini ternyata sama saja kita bisa melepaskan emosi-emosi yang selama ini mungkin terpendam ya. Nah kemudian bisa melepaskan ke alam. Dan sebaliknya kita mendapatkan semacam energi yang positif dari alam itu ya. Nah itu setelah saya telah itu seperti itu, sehingga ya berarti petunjuk dari paranormal itu ya bagus juga ya itu. Jadi itu yang saya lakukan seperti itu. Nah itu juga cukup berarti teman-teman ya. Nah itu ya. Kemudian yang berikutnya ya, selain kita bisa ke psikolog, mungkin ke orang pintar dengan petunjuk-petunjuknya, seperti contohnya ritual ya, seperti itu. Nah itu bisa juga kita dapatkan dari motivator teman-teman ya. Nah dari motivator ya, motivator itu sebenarnya orang yang bisa memberikan motivasi terhadap diri teman-teman sekalian ya. Itu siapa saja sebenarnya ya. Bisa juga mendapatkan motivator contohnya dari menonton channel YouTube seperti ini juga bisa ya. Seperti yang pengalaman saya dulu itu juga seperti itu ya, dalam posisi yang terpuruk ya, kemudian pokoknya hampir putus asa ya, sudah itu badan sudah kurus ya, berat badan turun 10 kilogram ya, kemudian rasanya lemes, muka pucat ya, pucatnya agak kehitam-hitaman itu yang menurut saya aneh. Nah itu menjadi semakin cemas ya. Nah dalam kondisi seperti itu, waktu itu saya hanya tiduran lah, tidur duduk hanya seperti itu. Nah tiba-tiba itu sedang saya tiduran, saya buka-buka channel YouTube. Nah kemudian menemukan channel motivator seperti ini. Nah kemudian saya ikuti. Nah setelah saya ikuti ada 3 video ya, itu kemudian saya merasakan ada energi baru ya. Loh, saya kok sekarang menjadi agak tenang gitu loh. Seperti seolah-olah banyak teman ya. Pokoknya mentalnya itu sudah menjadi bangkit ya, menjadi tidak begitu takut ya. Setelah itu mendengarkan dari channel YouTube itu. Nah akhirnya sedikit demi sedikit akhirnya saya menjadi bangkit ya. Saya bangkit, kemudian akhirnya banyak tahu tentang bagaimana solusinya. Nah akhirnya kita praktekkan ya. Jadi tidak hanya mendengarkan saja, kita praktekkan. Nah, ternyata itu akhirnya menjadi jalan kesembuhan saya waktu itu. Oke teman-teman ya. Jadi contohnya teman-teman menemukan motivator ya, ini itu ikuti saja, pasti nanti juga akan ada energi positif yang masuk ya, terutama untuk merubah mental, pikiran ya, perasaan, emosi itu jauh akan lebih membaik teman-teman ya itu. Nah kemudian selain itu bisa juga misalkan teman-teman ke hipnoterapi hipnoterapi. Nah ini juga untuk saya juga belum pernah ke hipnoterapi ya, tetapi dari beberapa literasi yang saya pahami ya, hipnoterapi ya memang sama ya, hampir sama seperti motivator ya. Kita memberikan sugesti, memberikan motivasi untuk bangkit lah istilahnya, intinya seperti itu. Nah itu kalau kita ikuti ya otomatis kita menjadi lebih baik lah itu ya. Nah selain itu, selain dari mungkin psikolog, mungkin paranormal, mungkin motivator, mungkin hipnoterapi bisa juga mungkin dari sharing ya, sharing dari sesama lah, mungkin dari teman, dari keluarga ya, masukan-masukan yang positif kita ambil ya, kemudian kita coba, kita terapkan, kita praktekkan, itu pun bisa teman-teman ya. Makanya di dalam kita menderita asam lambung ketensiatif psikosomatis, kita harus bersifat komunikatif ya, dan harus bersifat terbuka ya. Terbuka, kita jangan egois, jangan membatasi diri. Siapa tahu dari hasil komunikasi kita dengan banyak orang, ini ada hal yang positif yang bisa kita terapkan, akhirnya menjadi jalan kesembuhan. Begitu teman-teman ya. Tuh. Nah bisa juga selain itu yaitu bisa juga dari hal yang bersifat spiritual ya. Contohnya misalkan dari tokoh agama misalkan. Nah itu juga sangat bagus ya. Itu akan secara mental ya, secara psikis itu jauh akan menjadi menenangkan ya, mendamaikan ya, akhirnya emosi menjadi
stabil, kita menjadi penyabar, dan akhirnya kita bisa menemukan jati diri ya, tentang benar, tentang salah dan lain sebagainya. Nah akhirnya seolah-olah secara psikologis, secara mentalnya kita jauh menjadi lebih rileks gitu. Nah ini kalau dari contohnya misalkan hal yang bersifat spiritual, contohnya dari mungkin kiai ya, atau mungkin tokoh agama ya, itu sih intinya ya kita memang harus lebih mendekatkan diri lah, intinya seperti itu ya. Mendekatkan diri itu ya kita harus mungkin rajin beribadah ya, bisa juga bersolawat, berzikir dan lain sebagainya, termasuk kita harus berbuat baik terhadap sesama, bahkan terhadap alam ya, terhadap tumbuhan, binatang dan lain sebagainya, karena semua kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketensiasi psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.